Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita ketemu dengan saya Andi Rahman pada mata kuliah Sosioteknologi Informasi. Minggu ini merupakan minggu pertama. Mata kuliah ini, ini berikut adalah data pribadi saya, di mana ada 2 email yang akan saya gunakan dalam berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama ini adalah email untuk nanti kita kalau mengirim tugas itu ada di sini. Sedangkan yang kedua ini nanti kita gunakan untuk komunikasi yang lainnya. Nomor telepon saya ada di 089611475102. Untuk blog saya, ini blog pribadi di @expo.wordpress.com. Teman-teman bisa akses. Situ ada beberapa informasi yang mungkin bisa dibaca untuk penambahan ilmu. Email kedua, web kedua ini, blog kedua ini adalah blog dari kampus kita. Teman-teman bisa akses juga di sini. Untuk alamat tinggal saya ada di Desa 4 Anoman, Surabaya, tetapi saat ini saya barusan pindah ke Medali Utara 8A. Referensi saya yang pertama adalah saya adalah salah satu asesor kompetensi BNSP di bidang TIK. Yang kedua adalah reviewer jurnal internasional maupun nasional. Dan saya tahun 2001 ini mendapatkan sertifikat kompetensi BNSP untuk penulis buku non-fiksi. Bidang minat saya adalah di rekayasa perangkat lunak. Bidang penelitian saya itu ada di rekayasa perangkat lunak itu sendiri, lalu sistem operasi, pengembangan game, dan teknologi informasi, serta yang terbaru adalah interaksi manusia dan komputer. Di mata kuliah Sosioteknologi Informasi ada beberapa materi yang akan diajarkan. Sebenarnya banyak chapter atau bab yang akan diajarkan, tapi di sini kita gabung beberapa hal. Pertama nanti kita mengenal Sosioteknologi Informasi, lalu hak intelektual, hak paten, dan hak cipta standar. Lalu teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang berikutnya adalah sistem operasi dan teknologi virtualisasi. Lalu perangkat bergerak atau mobile, e-commerce, dan B2B. Materi berikutnya adalah tentang internet, jaringan komputer, keamanan komputer. Lalu yang berikutnya adalah sistem komputer, ethical hacking. Lalu basis data, dan yang paling akhir adalah desain buatan dan game, interaction untuk game ya. Tujuan belajar atau learning objective di mata kuliah Sosioteknologi Informasi mahasiswa, learning objektifnya, tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mempunyai kemampuan dalam teknologi informasi dan dapat mengimplementasikan teknologi informasi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma yang ada. Kompetensi yang dibina di mata kuliah Sosioteknologi Informasi adalah yang pertama tentang Sosioteknologi Informasi itu sendiri, lalu sistem operasi dan teknologi virtualisasi, lalu etika hacking, jaringan komputer, keamanan komputer, dan basis data. Capaian pembelajaran atau learning outcome, kalau tadi ada learning objektif, sekarang ada learning outcome. Mahasiswa mengerti tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Di sini nanti teman-teman akan mendapat informasi bagaimana menggunakan segala sesuatu dengan bijak. Yang kedua adalah mahasiswa mampu berpikir secara cerdas.
tentang penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengoperasikan komputer sesuai dengan sistem operasi yang ada. Yang keempat, mahasiswa memahami dan dapat mendeskripsikan internet untuk berbagai kepentingan sesuai dengan norma yang ada. Yang kelima, mahasiswa dapat menghubungkan dua komputer atau lebih. Yang keenam, mahasiswa dapat membedakan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi. Buku yang kita pakai untuk Indonesia, saya masih menggunakan punyanya Bapak Abdul Qadir. Teman-teman bisa pakai ini. Kalaupun mau yang gratisan, ya silakan, nanti per materi akan saya berikan. Yang berikutnya adalah dari Brian, Computing Your Future, atau Richard Spinell. Silakan. Nah, untuk penilaian di materi kuliah Sosio Teknologi Informasi, tugas menjadi poin utama karena tugas ini mengkantongi 60% dari total nilai yang Mas dan Mbak dapatkan. Sedangkan UTS dan UAS hanya 20% masing-masing. Oke, menurut saya sampai di sini dulu. Yang berikutnya adalah kita masuk ke materi bab 1. Yang bab 1 ini tentang pengenalan sosio teknologi informasi. Di minggu pertama, mahasiswa, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mendefinisikan dan memahami tentang sosio teknologi informasi. Ada 3 pilar di mata kuliah sosio teknologi informasi. Yang pertama adalah sosio, yang kedua adalah teknologi, dan yang ketiga adalah informasi. 3 pilar ini saling menghubungkan sehingga nantinya para mahasiswa akan mendapatkan hal-hal yang diperlukan dan dapat berlaku bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Untuk sosio sendiri, menurut dictionary.com, sosio diambil dari bahasa Latin socius yang berarti kawan, sekutu, pergaulan, rekan, atau pengikut. Sedangkan menurut Merriam-Webster.com, sosio sebagai sosio itu sebenarnya disebut dengan society atau masyarakat, atau sosial dalam artinya sosial. Menurut dictionary Cambridge.org, bahwasanya sosio adalah society atau masyarakat, sosio dan masyarakat. Berdasarkan wikipedia.org, society adalah masyarakat merupakan sekelompok orang yang terlibat dalam interaksi sosial terus-menerus atau kelompok lain dalam ukuran besar yang berada dalam wilayah geografis atau wilayah sosial yang sama. Biasanya tunduk pada satu otoritas politik dan budaya yang menonjol. Ini kalau dari sisi Wikipedia ya. Dari reference.com, society adalah sekelompok orang yang mempunyai nilai yang sama, hukum-hukum dan tradisi, tinggal dalam komunitas organisasi untuk saling menguntungkan. Anggota dalam masyarakat tersebut sering berbagi agama, politik, atau budaya. Dengan menurut sparknews.com, society merupakan masyarakat atau society merupakan sekelompok orang dengan wilayah tertentu, berinteraksi, dan berbudaya. Kelompok sosial terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan identifikasi dengan orang lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh sosio atau masyarakat. Tadi dikatakan di beberapa
penjelasan bahwasanya sosio atau society atau masyarakat itu mempunyai budaya, aturan, agama, dan hal-hal yang mengatur di dalam lingkungan sendiri. Contohnya, anggap ini adalah daerah Afrika. Mereka pastinya mempunyai budaya, cara bermasyarakat, cara beragama, dan hal-hal tertentu yang memang melindungi hak dan kewajiban mereka. Begitu juga pula di daerah Arab, bahwasanya mereka juga punya aturan tertentu, di mana contohnya kalau perempuan memang diwajibkan pakai hijab, terutama pakai kayak masker gitu. Kenapa? Karena di Arab sana satu selain wanita itu kalau udah masuk ke di daerah Arab ya, kalau wanita itu kelihatan luar mukanya itu dianggap sebagai aurat yang nggak boleh dilihat orang lain selain suaminya sendiri. Dan juga di Arab juga karena banyak karena kondisinya adalah berpasir kering, sehingga memang itu bisa mengurangi membantu untuk menikah. Mereka punya budaya sendiri di mana mereka tidak boleh membuka aurat, tidak seperti di daerah Brasil atau Amerika Latin ya sini. Di sana mereka sudah terbiasa dengan budaya mereka. Mereka pakai begini udah biasa. Jangan kalau kita tidak bisa, atau di Arab pun tidak boleh. Nah, begitu juga pula dengan di daerah Cina atau di daerah Taiwan, Tionghoa, di mana mereka biasanya menggunakan pakaian-pakaian khusus seperti ini. Karena kondisinya di sana dingin, jadi mereka memakai pakaian-pakaian dari ini daerah Mongol ya, Mongol dingin, terus harus pakai pakaian dari kalau bisa berusaha gitu supaya menggunakan badan mereka. Dan mereka pun juga punya tradisi sendiri yang tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Ini dari sisi sosio, ingat sosio, masyarakat, di mana masyarakat tersebut tinggal pada satu daerah tertentu, mempunyai budaya, mempunyai agama, mempunyai politik, mempunyai aturan yang mengatur dalam kehidupan mereka sendiri. Sekarang kita masuk ke teknologi. Teknologi menurut useoftechnology.com merupakan barang bukti ilmuwan yang bertujuan untuk menciptakan alat bantu kegiatan pemrosesan dan ekstraksi bahan-bahan. Penggunaan teknologi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut use of technology itu seperti itu. Yang berikutnya menurut thebusinessdictionary.com, di mana mereka menyatakan bahwa teknologi itu adalah sebuah aplikasi informasi yang bertujuan dalam desain, produksi, dan pemanfaatan barang dan jasa dalam setiap kegiatan manusia. Menurut merriam-webster.com, teknologi, penggunaan ilmu pengetahuan di bidang industri, teknik, dan lain-lainnya untuk menemukan hal-hal yang berguna untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan dari sisi Wikipedia, teknologi adalah kumpulan teknik, keterampilan, metode, dan proses-proses yang digunakan pada proses produksi barang atau jasa atau pemenuhan tujuan seperti penelitian ilmiah. Nah, ini merupakan contoh dari dua teknologi yang berbeda. Bayangkan Mas sama Mbak, saat kita akan mencoba memasukkan sebuah atau sekumpulan tanah, saya cari di web, pick up. Teman-teman mungkin pernah lihat mobil pick up. Jadi mobil pick up ini adalah mobil di mana dia mempunyai sesuatu di belakangnya kayak gini. Ini semua kosong. Biasanya kayak suam yang ya seperti ini. Di gambarnya dapat ketahuan. Pick up itu kayak gini biasanya. Ini biasanya kalau
di kita di daerah Surabaya di Indonesia biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang tertentu seperti almari dan sebagainya. Dia mempunyai diameter, mempunyai luasan tertentu. Jadi kalau di sini misalnya ini 2,5 meter, dikalikan 1,5, dikalikan taruh ini 50 cm, sehingga nanti totalnya berapa volumenya. Nah, bisa dibayangin kalau mereka punya ukuran tertentu, misalnya tadi saya bilang ada 2,5 meter dikalikan 1,5 meter dikalikan 50 cm. Kalau ini volumenya sama dengan ini dikalikan ini dikalikan ini sekitar sekian. Oke, jadi ini kalau bisa dikatakan 2,5 meter itu oh 250 ya saja. Nah, ini dapat bagi 1000 sekitar volumenya adalah 1875 kubik, anggap 2000 kubik. Nah, saat kita membuat materi, saat kita mengangkut tanah seperti ini, tanah seperti ini, yaitu tanah pasir atau tanah seperti ini, ada beberapa cara, ada teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk mengangkut tanah ini ke mobil pick up. Misalnya, pertanyaan saya, bolehkah saya mengambil tanah ini dengan menggunakan sendok? Gimana jawabannya? Boleh nggak? Oke, boleh. Tuh. Bolehkah saya mengambil ini dengan sekop? Sekop itu kayak seperti ini. Nah, ini biasanya yang kecil-kecil begini, sekop ini. Boleh nggak? Boleh. Bolehkah saya menggunakan cangkul seperti emasnya ini? Boleh nggak? Boleh. Pertanyaan saya yang terakhir, bolehkah saya mengambil tanah-tanah ini dengan menggunakan bego ini? Boleh nggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena yang perlu diingat dari teman-teman, teknologi merupakan kumpulan teknik atau cara. Tadi sudah dijelasin tuh, teknik atau cara untuk tujuan tertentu. Pakai sendok boleh, tapi sendok berapa lama nanti? Yang seharusnya bisa 1 hari nggak selesai gitu. Kalau pakai sekop bagaimana? Ya bisa, tapi ya lama. Pakai cangkul, nah lebih cepat lagi. Mungkin cuma dikerjakan 1 orang, mungkin sekitar 1 jam. Tapi kalau saya menggunakan traktor bego, otomatis jauh lebih cepat. Karena dia punya diameter nih. Ini berapa nih? Sekali ngambil bisa jadi berisi 1/8-nya pick up. Taruh langsung. Jadi kalau 1/8, 8 kali sudah selesai. Ini teknologi yang pertama ya, pengambilan tanah. Boleh, pakai teknik apa boleh, silakan. Yang namanya teknologi itu pasti ada good sama badnya, ada kelemahan sama kelebihan. Kalau kelebihan lebih cepat, lebih efisien, lebih tepat ya. Kalau kelemahan bisa jadi mahal harganya, susah perawatannya dan sebagainya. Teknologi yang kedua, Mbak pernah nggak melihat orang membajak sawah? Membajak sawah saja dulu. Membajak sawah ya, kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu. Nah ini dia. Dulu awalnya membajak sawah itu kita menggunakan garu. Kalau punya garu ya, garu yang
ada yang garu begini, garu atau menggaru tanah. Ya, saya kok yang kayak garpu gitu, cuman gede, pakai tenaga manusia. Bisa nggak? Bisa. Lama berubah. Biar cepet pakai kerbau atau sapi. Boleh nggak? Boleh. Malah bagus. Nah, kayak bapak ini. Nah, ini tumpah ini. Nah, ini. Udah nggak susah-susah lagi. Kenapa? Nggak perlu jalan kayak begini, kayak gimana ya? Nggak perlu jalan. Tinggal garu aja. Nggak perlu capek-capek kayak begini. Kalau jalan, ini nggak jalan. Kalau mau ditambahkan lagi gimana Pak? Kalau mau Pak tingkatkan, boleh. Pakai apa? Pakai begini mesin motor. Lebih enak lagi, lebih cepat. Cuman yang itu butuhnya harus ada bensin atau solar. Harganya pun pasti mahal. Oke ya. Ini semua teknologi loh. Teknologi. Yang berikutnya, boleh nggak kalau membaca pesawat modern? Nah, boleh lagi. Ini malah pakai remote. Oh, pakai remote. Boleh nggak? Boleh. Ini lebih enak loh. Kayak mobil. Lebih enak lagi. Oh, namanya teknologi. Harus bagus dong. Harus efisien dong. Lebih cepat dan sebagainya. Pasti. Ini dua contoh ya. Dua contoh teknologi yang digambarkan. Supaya teman-teman paham nih. Teknologi seperti apa. Dari yang membaca pakai tangan. Meningkat pakai apa ini? Sapi atau pakai kerbau, meningkat lagi pakai mesin yang seperti ini, meningkat lagi pakai ini mobil, malah sekarang udah ada pakai remote control yang bagus ini. Orang nggak perlu kemana-mana, yang jalan mesinnya sendiri. Paham sampai sini ya teman-teman tentang teknologi. Nah, kalau yang pertama tadi sudah ada namanya sosio, yang sekarang ada teknologi. Yang berikutnya adalah sebuah informasi. What is an information? Menurut search SQL server.techtarget.com, information atau informasi merupakan teman-teman, kita lanjut dulu. Tadi kan sempat berhenti. Kita balik ke materi, yaitu information. What is information? Informasi itu apa sih? Menurut SQL server.techtarget.com, informasi merupakan sebuah rangsangan yang memiliki arti dalam beberapa konteks dan berguna bagi penerimanya. Ketika sebuah informasi dimasukkan dan disimpan pada sebuah komputer, keadaan seperti ini disebut sebagai data. Setelah melalui tahap pemrosesan, output data dapat dikatakan sebagai informasi, entah itu dalam bentuk teks, digital print, atau yang lainnya. Ya, jadi informasi itu ada sebuah data, lalu diproses, lalu luarannya atau outputnya dikatakan sebagai informasi. Dan ingat, konteksnya adalah berguna bagi penerimanya. Berguna bagi penerima. Siapakah penerimanya? Ya, terserah. Mungkin bagi si A nggak berguna, tapi bagi si B berguna. Maka informasi itu bagi B dianggap sebagai sebuah informasi. Bagi si C bisa jadi tidak sebagai informasi, atau sama A juga lah. Itu bukan informasi, nggak berguna bagi saya. Ya udah, mau silakan. Pengertian berikutnya adalah dari businessdictionary.com. Informasinya, yang pertama dia tentang data-data adalah: 1. Akurat dan tepat waktu. 2. Spesifik dan terorganisir sesuai tujuan. Yang ketiga, disajikan dalam konteks yang memberi makna. Yang siapa? Yang memberi makna. Dan relevansi. Relevan.
Yang nomor 4, dapat menyebabkan peningkatan pemahaman dan mengurangi ketidakpastian. Informasi berharga sebab dapat mempengaruhi tingkah laku, keputusan, atau sebuah hasil. Jadi, sebuah informasi itu adalah data yang bisa membantu peningkatan pemahaman dan mengurangi ketidakpastian. Dan informasi ini, kata yang diolah tadi, itu menjadi sebuah informasi yang berharga. Kenapa? Informasi yang berharga ini dapat mempengaruhi pengguna dari sisi tingkah laku, keputusan, atau sebuah hasil. Contoh, ada berita, misalnya artis XXXX meninggal dunia saat bermain bola. Loh, apakah betul? Padahal tadi barusan ada informasi bahwa beliau itu habis menghadiri acara pernikahan saudaranya. Nah, akhirnya banyak muncul berita di internet. Ternyata dari berita tersebut, dari 10 pemberitaan di dunia maya, di media online, ternyata memang betul bahwa si XXXX tadi artis meninggal dunia. Ternyata dari beritanya 10 itu 10-10-nya menyatakan bahwa si meninggal dunia ini, artis ini, karena kecapean saat berolahraga. Nah, itu sudah membuat ada buktinya, ada foto, ada kronologis. Ini sebuah informasi. Berguna bagi siapa? Berguna bagi orang yang ingin mendapatkan informasi. Gitu ya. Nah, kalau di sisi Wikipedia, informasi ini disingkat dengan info, yang berarti menginformasikan. Informasi berarti jawaban dari sesuatu. Informasi juga berhubungan dengan data dan pengetahuan. Ini juga penting, data dan pengetahuan. Nah, contohnya nih, ada data tersebut seperti gambar. Misalnya huruf pertama ini nomor, misalnya nomor. Lalu misalnya NPM. Lalu ini nama, asal dan sebagainya. Nah, misalnya nih, saya kepingin mencari data mahasiswa laki-laki, tapi jurusannya informatika. Cari dulu nih, jurusan informatika. Misalnya saya punya data tentang maba seperti ini. Nah, ini data nih. Data maba tahun 17. Di sini ada data lain, ada beritanya. Nah, ada nama, ada nomor nama, alamat rumah, nomor HP, dan sebagainya. Nah, data ini kalau misalnya saya mau tahu, saya mau mencari nih yang jurusannya ini informatika. Nah, ini saya filter. Nah, saya tinggal pilih jurusan informatika. Jadi muncul. Nah, semuanya nanti jurusan informatika. Saya mau jurusan informatika, tapi yang asal sekolahnya adalah SMK. Cari yang SMK atau SMK. Muncul yang SMK saja. Ya. Informatika SMK yang asal daerahnya adalah Gresik. Gresik. Nah, ini muncul Gresik. Ya. Atau saya mau yang Jombang. Nah, atau saya mau Banyuwangi. Nah, atau saya mau tiga-tiganya, misalnya saya mau nih Bangkalan, Gebang, terus apa ya, misalnya Gresik, Jombang, Kediri, Bojonegoro, lalu
Mojokerto, Ngawi, Damu semuanya. Nah, yang ini dikatakan sebuah informasi. Mahasiswa informatika asal SMA-nya adalah sekolah menengah SMK, tinggalnya di Bojonegoro, asal kota Bojonegoro, Gresik, Jombang, lalu Kediri dan Mojokerto, Ngawi. Ya dari sini. Nah, kalau ini sudah diolah, ada inputan data, lalu diproses seperti tadi, lalu menjadi sebuah output yang berguna bagi pengguna, bagi saya. Paham ya? Ini guna nih. Nah, oke ya, itu sebuah informasi. Sehingga sosioteknologi informasi adalah atau merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, baik dari sisi baik dalam good impact ataupun dari sisi kelemahan atau dalam arti bad impact bagi siapa, bagi kehidupan di masyarakat. Nah, materi sosio ini diharapkan siswa akan mampu memilah-milah atau memilih hal-hal yang berhubungan dengan teknologi di masyarakat, baik dari sisi baiknya atau keburukannya, untuk menciptakan suatu kegiatan yang berguna bagi bangsa dan negara yang ditopang dengan agama. Ingat, di sini nanti mata kuliah ini sebenarnya cuma ngomong good impact sama bad impact dari segala sisi nanti teman-teman akan melihat itu, dan itu harus ada agamanya. Kalau itu kan pakai agama bahaya. Dan tugas untuk minggu pertama nanti cobalah teman-teman mendapatkan contoh konkret tentang sosio, tentang informasi, dan tentang teknologi yang apa yang ada di masyarakat sekitar teman-teman. Teman-teman foto, teman-teman jelaskan situ, pahami dengan cermat dan betul, lalu buat ringkasannya nih dengan panjang minimal 500 kata dan maksimal 1000 kata. Seperti itu. Jika ada pertanyaan tentang kondisi sosioteknologi informasi atau materi pertama ini, maka teman-teman bisa WA di grup chat yang sudah saya sebarkan. Teman-teman bisa juga melalui email atau yang dilambat, ini di WA saja. WA akan saya tunggu dari jam 8 pagi sampai jam 3 pagi. Boleh Pak, boleh. Selama saya nggak ngantuk akan saya jawab. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.